Terus akhirnya baru ada ketemu dalam satu kitab yang agak tebal. Itu alasannya gampang tukaran. Jajal, menurut rasional apa? Nggak masuk akal kan? Kok iso mencium alis kok terus dadekne gampang tukaran, kan nggak masuk akal. Ya tapi yang ngono kuwi ya sembuh manut ae. Karena memang ilmu itu ada yang ilmu siri yang memang nggak bisa diungkap. Kalau diungkap pasti orang akan malah ingkar. Nah, ini hadisnya ini. Inna minal ilmi kahayatil maknun. Jadi ada sebagian ilmu yang tersimpan bagaikan mutiara. La ya'rifuhu illal ulama billah. Yang mengetahui hanya ulama billah. Fa idza adharuhu, ketika ulama itu menampakkannya, menyampaikannya, angkarahu ahlul ghirrah. Maka akan justru diingkari oleh orang-orang yang terbujuk oleh dunia. Ngono kuwi enggak usah disampaikne, itu ilmu yang siri, wis meneng wae. Sing disampaikne nang wong akeh iku syariat, pokoknya sing hadis kanjeng Nabi pun begitu loh. Nah ini ya, ada hadis lain. Lau ta'lamu nama a'lamu, andai kamu tahu apa yang aku tahu, la dohiktum qalilan, pasti kalian akan tertawa sedikit. Walabakaitum kasiron, dan kalian pasti akan banyak menangis. Artinya bagaimana? Berarti kanjeng Nabi itu ada ilmu yang dia simpan, nggak disampaikan ke orang. Beliau hanya dawuh, umpama kowe roh apa yang aku tahu, andai kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kalian banyak nangis, nggak banyak tertawa, sedikit tertawa. Berarti itu kan kasusnya nggak disampaikan ke Nabi. Nopo kanjeng Nabi yo ora, wis pokoke enek. Jadi ada sesuatu yang memang sama Nabi itu disembunyikan, nggak layak untuk disampaikan orang umum. Makanya Al-Halat itu dibunuh, Pak. Syekh Mansur Al-Halat itu orang ahli tasawuf di masa Imam Ghazali, di masa orang-orang tasawuf itu. Syekh Mansur Al-Halat itu bicara begini. Jadi yang ada di dalam jubah ini adalah Tuhan, Allah. Jadi Allah ada di dalam jubahnya. Jadi beliau itu berjubah, kok ngomongnya dawuhe ngoten niku. Yang ada di dalam jubah ini adalah Allah. Wah, berarti terus wah iki berarti ngaku Tuhan gitu. Kan lek wong awam ngono mikire, wah iki ngaku Tuhan. Terus akhirnya membahayakan orang umum, akhirnya sama ulama sepakat untuk dibunuh. Dibunuhnya bukan dalam rangka Al-Halat itu orang salah, enggak. Bukan dalam rangka Al-Halat bersalah, enggak. Tapi dalam rangka ilmunya enggak nutut ke orang-orang awam. Nanti khawatir orang-orang awam ikut begitu. Biar enggak ikut-ikutan, dibunuh saja. Buktinya waktu dibunuh, Syekh Al-Halat itu waktu dibunuh, Pak, darahnya yang menetes itu membentuk lafaz Allah. Ya memang dia benar-benar wali, kelas-kelas di tingkat atas, papan atas. Cuma dia itu waktu ngomong keperucut, kebablasan ngomong, terus didengar orang awam yang menjadikan sesat nanti orang awam ini. Biar orang awam semakin nggak sesat, dia dibunuh. Dibunuhnya dalam rangka untuk menyelamatkan orang awam, bukan dalam rangka dia. Dalam rangka hifduddin. Dalam rangka hifduddin, menjaga agama orang-orang awam, nyawanya Al-Halat dikalahkan. Lah, hidun nafas itu nyawa. Jadi nyawa kalah dengan agama. Ya itu penting, Pak. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ada wali ngaku wali kok ninggal sholat, nggak mau sholat, bunuh saja. Nggih, Pak. Enek wong ngaku wali kok ninggal sholat, bunuh saja. Karena apa? Bukan dia salah, bukan berarti dia salah, enggak. Karena ini untuk menyelamatkan orang awam yang levelnya tidak seperti dia. Engko sithik-sithik ngomong, lho kok mau wis Jumatan, wis nang ndi nang Mekah. Di Mekah urung Jumatan. Ya toh, sini Mekah itu berapa jam terpautnya. Nah, itu bagian ilmu yang wajib disembunyikan. Penting, Pak, penting. Jadi ahli-ahli torekoh itu nggak pernah dia menampakkan kewaliannya. Ahli-ahli torekoh nggak pernah. Jenengan lek nopo ijazahan teng mursid torekoh itu nggak pernah mursid torekoh menceritakan spiritualnya, itu nggak pernah. Yang diceritakan ya pokoknya iki wiritan ya dibaca sekian, kalau kuat puasa ya puasa, ya hanya yang syariat-syariatnya. Kalau bisa jamaahnya jangan putus, selalu sholat jamaah, ya yang syariat-syariatnya. Tapi yang spiritualnya enggak. Nanti kalau ini nanti ketemu Nabi Khidir, nanti kalau ketemu Nabi Khidir salaman,
Alhamdulillah saya sudah ketemu ya. Wong awam diomongi ngono ora percaya, Pak. Endi aku ora tau ketemu kok wis ketemu ya. Jadi urusan-urusan spiritual ini jangan, karena menurut hikam begitu. Jadi dalam hikam itu ada ilmu yang memang harus disembunyikan. Contohnya ilmu-ilmu siri. Cuma yang di ayat Quran ini adalah ilmu-ilmu yang memang syariat. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang dalam kitab sucinya. Terus wayastaruna bihi samanan qalila, dia menjualnya demi dunia, menjual agama demi dunia. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan naro. Jadi mereka lah orang-orang yang hanya memakan api neraka. Wis nggak enek liyane, hanya memakan api neraka. Artinya nggak oleh. Jadi dalam Quran, dalam Taurat, keterangan-keterangan yang ada ini ya harus disampaikan karena ini syariat. Bukan ranah ilmu-ilmu yang sirri tadi, ilmu yang hakim. Nah, ini penting nih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukallimuhum lan ora gunemi, tidak mengajak bicara. Orang gunemi hum ing aladina, orang yang menyembunyikan. Sinten Allahu Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Godoban krono godob alaihim ing atase aladina. Artinya tidak berbicara ridho. Jadi Allah tidak mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat. Maksudnya tidak mengajak bicara itu tidak mengajak bicara ridho, tapi bicaranya bicara godob nanti Allah. Nah, itu maksud wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Jadi Allah tidak mengajak bicara mereka nanti di hari kiamat. Wala yuzakihim lan orang bersihake ayyutahhirukum. Tegese orang bersihake sinten Allah hum ing aladina min danasitulub. Jadi mereka dosanya nggak dibersihkan sama Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapat siksa yang sangat pedih. Pun ini orang-orang yang menyembunyikan kitab itu akan mendapat dosa besar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selamat dunia akhirat.